Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk sama-sama kembali kita merenungkan firman Tuhan. Karena setiap hari kita perlu Tuhan, setiap hari kita butuh Tuhan. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Alkitab jelas mencatat ketika debu tanah itu dihembuskan oleh nafas hidup dari Tuhan, maka debu tanah itu menjadi makhluk hidup. Berarti tanpa nafas hidup dari Tuhan, tanpa pribadi Tuhan dalam hidup kita, kita hanyalah debu tanah yang tidak memiliki kebergunaan. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah, buat setiap kasih setia Tuhan, buat setiap kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sungguh, setiap hari adalah anugerah, setiap hari adalah berkat pertolongan Tuhan. Sehingga kalau hari-hari ini kami sedang diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan hidup, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu meneguhkan kami, Firman-Mu mampukan kami untuk tetap terus berjalan dalam terang Tuhan. Sampaikan sesuatu ya Roh Kudus atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Rasul Paulus pernah menyampaikan kepada jemaat di Filipi. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat 12 dan ayat 13. Perhatikan perkataan ini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagi, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Perhatikan ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini ada kalanya kita mengalami kelimpahan, ada kalanya kita juga diproses mengalami kekurangan. Ada kalanya Tuhan percayakan sesuatu dalam hidup kita yang membuat kita lihat, wow, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata. Tapi ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami kerugian. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami kesusahan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami tetesan air mata, ngelihat keadaan yang terjadi. Ada kalanya hal itu diizinkan Tuhan. Tetapi sebagaimana apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, bahwa kita sanggup, kita mampu dengan segala perkara yang kita bisa hadapi, kita bisa tanggung. Maka saya mau ngajak setiap umat Tuhan bahwa kita sanggup kok melewatinya. Kita bisa kok melaluinya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Dimanapun saudara berada, ada saat yang indah ini, dengarkan firman Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bisa melewati masalah ini. Sama-sama bisa bilang sama saya sanggup menjalani pergumulan saya ini. Karena apa? Karena landasannya adalah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi, apapun segala sesuatu bisa terjadi, baik kekurangan, kelimpahan, kenyang, kelaparan, apapun bisa terjadi dalam kita mengiring Tuhan. Kenapa bisa terjadi? Karena terkadang Tuhan membentuk kita dengan kesusahan, dengan tangisan, dengan luka, dilukai orang, dihianati orang. Tuhan membentuk karakter kita. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi di balik semuanya itu kita bisa melewatinya. Jadi jangan pernah lagi bilang, aduh pendeta saya udah gak kuat, saya udah gak sanggup, masalah ini terlalu berat. No. Tuhan, kita langsung berkata, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan hal ini? Kalau Engkau Bapa yang baik, kenapa Tuhan biarkan saya melewati masalah ini? Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidup saya? Masih ada sampai sekarang anak-anak Tuhan kecewa dengan Tuhan hanya karena masalah pergumulannya. Dia berkata, saya sudah tidak mampu, dan kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Saudara dikasih dalam Tuhan, yang saya percaya bahwa firman Tuhan itu benar, ya dan amin. Sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Kalau sesuatu Tuhan izinkan, kesusahan, dihianati, dikecewakan, dirugikan, penderitaan, air mata, itu Tuhan izinkan terjadi, berarti tidak akan pernah melewati kekuatan kita. Dan yang kedua, ujung-ujungnya baik.
Kalau belum kita lihat ada kebaikan, berarti belum di ujung. Masih ada proses. Tapi yang perlu kita ketahui adalah segala sesuatu yang Tuhan izinkan, segala perkara dapat aku tanggung. Ketika kita memperkatakan itu, aku bisa melewatinya, aku sanggup menjalaninya, aku pasti bisa. Karena bukan aku yang menjalaninya sendiri, tetapi ada Tuhan yang menanggung bersama-sama dengan aku. Kita pasti bisa, kita melewatinya. Saudara, bangsa Israel pernah berpikir dalam kenapa sih 40 tahun Tuhan membiarkan mereka makan mana setiap hari, mana. Sampai suatu waktu Tuhan bukakan rahasianya. Kenapa aku memberikan kau mana setiap hari ketika kau keluar dari tanah Mesir? Di Mesir kau makan enak, makan daging, makan segala macam. Tapi ketika kau berjalan bersama-sama dengan aku, kata Tuhan, kau makan mana? Kenapa? Tuhan sampaikan kenapa Tuhan kasih mana setiap hari. Ulangan 8 ayat 3 firman Tuhan bilang begini, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi ternyata Tuhan izinkan bangsa Israel makan mana selama 40 tahun sebelum masuk negeri yang berlimpah susu dan madunya, untuk membuat mereka yang pertama rendah hati. Amin. Untuk membuat mereka yang pertama apa? Rendah hati. Yang kedua, untuk mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari apa yang masuk saja dari ke mulut kita, tapi juga apa yang keluar daripada mulutnya Allah, yaitu firman. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa melewatinya, kita sanggup melewati. Asalkan kita tidak ngeluh, tidak komplain, tidak bersungut. Stop ngeluh, stop komplain, stop bersungut-sungut. Karena apapun yang terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa melewatinya, kita sanggup menjalaninya, kita pasti bisa bersama Tuhan. Makanya setiap pagi saya ngajak setiap umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee, ayo setiap kali engkau bangun kita bilang, Tuhan, aku bisa melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Jangan pernah mulai hari satu pun tanpa engkau berdoa. Jangan pernah mulai satu hari pun tanpa engkau merenungkan firman Tuhan. Ayo merenungkan firman Tuhan, ayo berdoa. Hidup ini sulit, saudara, kalau kita tidak jalani bersama-sama dengan Tuhan. Tapi sekalipun kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, orang yang mengkhianatimu masih ada, tetapi kita bisa melewatinya. Sama-sama bilang sama saya sanggup melewati masalah saya. Amin. Saya percaya setiap umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, engkau bukan orang biasa-biasa, engkau orang hebat, engkau orang dahsyat, karena engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang memberikan engkau kesanggupan untuk melewati setiap pergumulan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami adalah orang-orang hebat bersama Tuhan Yesus. Kami bukan orang biasa-biasa. Kami orang-orang dahsyat, kami orang-orang luar biasa. Kami orang-orang yang diurapi, diberkati, dijagai, dipagari oleh kuasa Tuhan. Itu sebab ketika hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, kami diingatkan bahwa tidak ada satu pergumulan pun, itu kekuranger maupun dalam hal kelaparankah, dalam hal apapun yang menurut kami itu sulit, kami mau berkata kami bisa melewatinya karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan. Hamba berdoa buat umatmu dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu saat ini. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sesuai dengan firman ini yang kami dengar bersama-sama, kami sanggup melewatinya bersama Tuhan Yesus. Sehingga hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Hai masalah, aku akan melewatimu, aku akan menjalanimu, dan aku akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap mereka mengalami kuasa perjumpaan dengan Tuhan melalui mujizat yang ada, di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin.